dan kemudian kalau sudah seperti ini nanti airnya itu tidak mudah menyerap. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya nila di kolam tanah mempunyai banyak keunggulan jika harus dibandingkan dengan jenis kolam budidaya ikan nila lainnya. Salah satu keunggulannya yaitu ketersediaan pakan alami, sehingga dengan begitu, maka pembudidaya bisa menekan biaya pakan ikan nila. Cara budidaya nila menggunakan kolam tanah juga tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan, para pembudidaya pemula disarankan agar memulai bisnis nila dengan menggunakan kolam tanah. Langsung saja ini dia, budidaya ikan nila kolam tanah, modal kecil, untung besar. Kelebihan budidaya nila di kolam tanah. Secara signifikan dijelaskan jika kelebihan budidaya nila menggunakan kolam tanah, yaitu modal yang dibutuhkan untuk bisnis budidaya akan jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan menggunakan kolam budidaya jenis tembok atau beton. Kalian hanya perlu membayar jasa tukang gali tanah untuk membuat kolam tanah. Penggunaan kolam tanah sebagai kolam budidaya nila juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangan bibit nila. Sebab, ekosistem serta lingkungan kolam tanah menyerupai habitat aslinya sehingga dengan begitu, maka bisa mengurangi risiko stres terhadap ikan. Perencanaan kolam tanah. Sebaiknya kalian di sini membangun kolam tanah di atas tanah yang tidak mudah berporos serta mampu menampung air dalam volume besar. Kriteria tanah yang cocok untuk dijadikan sebagai kolam tanah yaitu berupa tanah yang subur, bebas dari minyak, dan jauh dari pabrik sehingga tanah tidak mudah tercemar oleh limbah pabrik. Tidak hanya itu, lokasi kolam tanah disarankan dekat dengan mata air untuk menjaga serta mengontrol sirkulasi airnya. Di bawah ini beberapa langkah dalam pembuatan kolam. Menggali tanah sesuai dengan bentuk serta ukuran yang sudah ditetapkan. Pengeringan dasar kolam dengan menjemurnya yaitu selama 3 hingga 7 hari. Kolam telah siap saat dasar tanah sudah retak dan ketika diinjak akan meninggalkan jejak sedalam 1 hingga 2 cm. Memperbaiki kolam tanah dan mengolah dasar kolam tanah supaya terbebas dari kotoran dan bebatuan. Membuat saluran air kolam. Melakukan pengapuran untuk bisa menjaga tingkat pH air normal yang berada di angka 7-8. Untuk menentukan dosis kapur, cek dulu pH air. Dosis yang digunakan untuk pH 6 sebesar 500 kg per hektar ar. pH 5-6 membutuhkan dosis 500-1500 kg per hektar ar. pH 4-5 membutuhkan dosis sebesar 1-3 ton per hektar ar. Masukkan kapur hingga kedalaman 10 cm dari permukaan tanah dan diamkan selama 2-3 hari. Melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik seperti pupuk kompos atau kandang agar tanah kolam subur. Mengairi kolam secara bertahap. Memasukkan air ke kolam dimulai dari kedalaman 10-20 cm dan didiamkan selama 3-5 hari untuk membiarkan ganggang dan organisme air tumbuh. Setelah air kolam terpapar sinar matahari, isi lagi kolam dengan air setinggi 60-70 cm. Pemilihan bibit ikan nila. Berikut adalah kriteria bibit ikan nila berkualitas unggulan. Kondisi fisik bibit sehat. Bibit ikan nila tidak memiliki kecacatan. Bibit aktif bergerak. Ukuran tubuh bibit nila memiliki panjang yang seragam. Warna bibit nila memiliki warna yang senada. Bobot bibit ikan nila berkisar antara 10-20 gram per ekor. Bibit akan merespons pakan secara agresif. Penebaran bibit nila.
Saat menebarkan bibit, pembudidaya perlu memperhatikan padat tebar kolam. Idealnya padat tebar kolam berkisar antara 15-30 ekor per meter persegi, dengan ketentuan bobot bibit nila antara 10-20 gram per ekor. Selanjutnya, jangan langsung menebar bibit ke dalam kolam tanah. Biarkan ikan beradaptasi terlebih dahulu dengan suhu kolam. Caranya dengan proses aklimatisasi. Yaitu membiarkan wadah plastik berada di atas permukaan air selama beberapa jam. Setelah itu, buka wadah plastik tersebut dan biarkan bibit keluar dengan sendirinya secara perlahan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami di sini. Pemberian pakan. Kalian dapat menggunakan pakan alami atau pakan buatan kepada bibit ikan nila. Namun, kalian perlu memperhatikan kandungan nutrisi di dalam pakan tersebut. Pakan buatan seperti pakan pelet harus mengandung protein sebanyak 20-30%. Porsi pakan setiap harinya adalah 3% dari total bobot tubuh ikan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Pemantauan kualitas air. Lakukan pemeriksaan kualitas air rutin secara berkala. 2 parameter yang wajib dicek adalah kadar pH air dan kandungan oksigennya. Saat air kolam budidaya kekurangan oksigen, tingkatkan aliran debit air pada sistem sirkulasi air agar air yang kekurangan oksigen bisa diganti dengan air baru yang kaya oksigen. Sedangkan, bila air mengandung NH3 dan diikuti aroma tidak sedap atau terlihat keruh, maka kualitas air mulai menurun. Solusinya adalah mengganti air dengan yang baru, dengan cara membuang 2/3 air di kolam, lalu ganti airnya. Pastikan untuk tidak membuang semua air, sisakan 1/3 air kolam yang lama. Proses panen. Siklus budidaya ikan nila merah di kolam tanah adalah 4-6 bulan. Ikan nila merah sudah bisa dipanen ketika memasuki bobot 300 gram per ekor atau 3-4 ekor per kilogram.